Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan siswa-siswi SMP Negeri Madani kelas 7 Abu Bakar dan Fatimah. Ustaz mendoakan semoga Ananda senantiasa berada dalam keadaan sehat walafiat. Begitu juga dengan karib keluarganya. Adapun materi sebelum pemangkatan bilangan bulat ini adalah mengenai faktor persekutuan terbesar atau FPB dan kelipatan persekutuan terkecil atau KPK. Dalam hal ini Ustaz tidak akan menjelaskan karena menurut Ustaz Ananda bisa membaca kembali catatannya waktu kelas 6 di sekolah dasar dulu. Nah, bicara tentang pemangkatan bilangan bulat, kita harus tahu dulu apa itu pangkat. Pangkat adalah perkalian berulang. Bilangan berpangkat adalah bilangan yang berfungsi untuk menyederhanakan penulisan atau penyebutan suatu bilangan yang memiliki faktor-faktor atau angka-angka perkalian yang sama. Contohnya, 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 atau bilangan yang lainnya. Nah, semuanya itu apabila bilangannya sama bisa disederhanakan dengan menggunakan pangkat. Untuk mengubah suatu bilangan menjadi bilangan berpangkat, maka dibutuhkan rumus berupa A pangkat N itu sama dengan A kali A kali A kali A kali A kali sampai seterusnya kali A itu sebanyak N kali. Maksud N-nya misalkan A pangkat 2, maka N-nya nanti dikali sebanyak 2 kali. Dalam hal ini, A disebut bilangan pokok atau basis, sedangkan N disebut pangkat atau eksponen. Coba Anda perhatikan contoh berikut. Nomor 1, 8 pangkat 2, ya, 8 pangkat 2 itu sama dengan 8 kali 8 sebanyak 2 kali, yaitu 64. Nah, kebanyakan sering dilakukan kesalahan oleh para siswa yaitu 8 pangkat 2 sama dengan 16 dengan begitu cepatnya. Padahal 8 pangkat 2 itu artinya 8-nya dikali sebanyak 2 kali. Nah, berikutnya negatif 5 dipangkatkan 3. Ya, negatif 5 dipangkatkan 3. Artinya negatif 5 dikali negatif 5 dikali negatif 5 sebanyak 3 kali. Nah, negatif 5 kali negatif 5 itu positif 25. Kali lagi negatif 25 menjadi negatif 125. Nah, contoh ketiga, dalam kurung negatif 12 tambah 8 dipangkatkan 4. Nah, kita selesaikan dulu yang dalam kurung. Negatif 12 tambah 8 yaitu negatif 4. Berarti negatif 4 dipangkatkan 4. Artinya apa? Negatif 4 dikali negatif 4 sebanyak 4 kali. Hasilnya 256. Nah, contoh berikutnya, misalkan tentukan nilai X jika X pangkat 3 itu sama dengan 216. Nah, caranya gimana? Kita rubah 216 itu menjadi bilangan berpangkat 3. Kira-kira berapa bilangan pokoknya? Ternyata kita dapatkan 6 pangkat 3 itu sama dengan 216. Karena bilangan pokoknya sudah sama, berarti X-nya sama dengan 6. Paham ya, Nanda semua? Nah, bagaimana dengan sifat-sifat operasi bilangan berpangkat? Bilangan berpangkat bulat positif memiliki beberapa sifat juga nih, Anda semuanya. Misalnya, A dan B merupakan bilangan bulat, serta M dan N merupakan bilangan bulat positif. Maka berlakulah sifat-sifat berikut ini. Siap ya, Anda semua? Nah, yang pertama adalah sifat perkalian bilangan berpangkat. Coba Anda perhatikan, A pangkat M dikali A pangkat N itu sama dengan A pangkat M tambah N. Karena bilangan pokoknya sudah sama-sama A, maka pangkatnya tinggal kita tambahkan. Di sini ada pembuktiannya, bisa nanti Anda pelajari kembali. Nah, contoh. Di sini saya ambil contohnya 4 pangkat 2 dikali 4 pangkat 3. Kebetulan bilangan pokoknya sudah sama ya, sama-sama 4. Jadi kita cara mudahnya gimana? Langsung aja kita tambahkan. 4 pangkat 2 tambah 3. Ingat ya, kalau dalam sifat perkalian, apabila bilangan pokoknya sudah sama, maka pangkatnya tinggal ditambahkan. 2 tambah 3 berapa? 5 ya. Berarti hasilnya adalah 4 pangkat 5. Nah, sifat yang kedua yaitu sifat pembagian bilangan berpangkat. Kalau tadi perkalian, pangkatnya kita tambahkan. Nah, kalau pembagian, itu A pangkat M tambah A pangkat N, maka nanti hasilnya adalah A pangkat M kurang N. Ingat ya,
Di sini ada Anda perhatikan nanti cara pembuktiannya. Kalau dia pembagian, bilangan pokoknya apabila sudah sama, maka pangkatnya tinggal kita kurangkan saja. Contoh, bisa Anda perhatikan di bawah sini, 5 pangkat 6 dibagi 5 pangkat 4. Artinya, kalau dia bagi, bilangan pokok sudah sama, maka pangkatnya tinggal dikurangkan. 5 pangkat 6 kurang 4, yaitu 5 pangkat 2. Yang ketiga yaitu sifat pemangkatan bilangan berpangkat. A pangkat M dipangkatkan lagi N. Nah, kalau jumpa seperti ini, maka nanti pangkatnya kita kalikan, yaitu M kali N atau N kali M. Sudah bilangan berpangkat, masih dipangkatkan lagi. Nggak perlu bingung. Sifat ini bisa mempermudah hidup kita. Anda tinggal mengalihkan kedua eksponen atau pangkat saja. Beres deh. Ya, contoh, 7 pangkat 3 dipangkatkan lagi 5. Artinya, 7 pangkat 3 kali 5. Pangkatnya tinggal kita kalikan. Hasilnya adalah 7 pangkat 15. Ada masanya nanti kita akan menjumpai pangkat atau eksponen juga dapat berupa angka 0 loh. Wah, dikalikan berapa tuh? 0 kali? Daripada pusing, yuk kita lihat penjabarannya berikut ini. A pangkat 0 itu sama dengan A pangkat M kurang M. Kita nggak tahu M-nya berapa ya, bisa jadi misalnya A pangkat 2 kurang 2 misalnya. Maka nanti, ingat, apabila suatu bilangan dipangkatkan 0, hasilnya selalu 1. Nah, dengan begitu kita mengetahui bahwa bilangan berapapun, bila memiliki pangkat 0, hasilnya adalah 1. Mudah kan? Ustaz harap untuk materi yang tadi Anda sudah bisa ya. Sekarang kita lanjutkan bentuk baku bilangan besar. Nah, apa pula itu bentuk baku bilangan besar? Tahukah Anda bahwa jarak antara matahari dan Jupiter dalam sistem tata surya kita adalah 780 juta kilometer dan massa molekul air kira-kira 0,000000 sekian 30 gram. Bagaimana membaca kedua bilangan tersebut? Tentu sangat menyulitkan, bukan? Nah, untuk menjawab pertanyaan di atas, dalam matematika digunakan suatu bentuk yang dinamakan bentuk baku. Bentuk baku atau bentuk ilmiah adalah bentuk yang sangat efisien untuk menuliskan bilangan-bilangan yang sangat besar atau yang sangat kecil. Bentuk baku ditulis sebagai perkalian dua faktor. Faktor yang pertama merupakan bilangan yang lebih besar atau sama dengan 1, tetapi kurang dari 10. Dan faktor kedua merupakan bilangan berpangkat dengan bilangan pokok 10. Coba Anda perhatikan bilangan-bilangan berikut ini. 300 juta dapat ditulis menjadi 3 kali 10 pangkat 8. 3 faktor yang pertama yaitu tadi sesuai dengan aturannya besar atau sama dengan 1, tapi kurang dari 10. Sedangkan faktor kedua, bilangan berpangkat dengan bilangan pokoknya 10. Boleh saja kita hitung berapa jumlah nolnya ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, disinilah alasannya kenapa jadi 10 pangkat 8. Selanjutnya, coba Anda perhatikan 0,000000 sekian sampai 187. Nah, bilangan ini dapat kita rubah menjadi 1,87. Jangan 18,7. Apalagi 187. Kenapa? Karena tadi aturannya untuk faktor bilangan pertama besar atau sama dengan 1 kurang dari 10. Nah, kalau dia 187 ini bisa kita rubah menjadi 1,87 kali 10 pangkat negatif 13. Dari mana negatif 13? Kita hitung geser komanya ini ke kanan sebanyak sampai ke 1,87. Lebih kurang negatif 13. Dari kedua contoh di atas, maka untuk bilangan-bilangan yang sangat besar atau sangat kecil, bentuk baku dari bilangan dinyatakan sebagai berikut ini. Nomor 1, bentuk baku bilangan yang sangat besar yaitu A kali 10 pangkat N, di mana A besar atau sama dengan 1, kecil dari 10. Yang kedua, bentuk baku bilangan yang sangat kecil, A kali 10 pangkat negatif N. Tolong dibedakan ya, Nanda ya. Negatif N dengan A-nya sama, besar atau sama dengan 1, dan kurang dari 10. Untuk lebih memahaminya, silakan Anda perhatikan contoh soal 1 berikut ini. Tulislah bentuk baku dari 12.500. Ingat lagi aturan tadi, bentuk baku.
faktor yang pertama yaitu bilangannya besar atau sama dengan 1 dan kurang dari 10. Kalau di 12.500 kita rubah menjadi 1,2500. 1 koma berarti dia masih benar ya. Nah, sekarang kita peroleh A-nya 1,25. Nah, berapa angka di belakang koma? Ada 4. Maka N-nya kita peroleh 4. Nah, bentuk bakunya jadinya seperti apa? A kali 10 pangkat N sama dengan A-nya kita ganti 1,25 kali 10 pangkat 4. 4 ini datang dari mana? N-nya ini tadi ya. Kita lanjut ya, contoh soal yang kedua. Tulislah bilangan 234,5 ke dalam bentuk baku. Jawab. Pertama, geser tanda koma ke kiri sampai terletak di antara dua bilangan paling pertama, yaitu sebagai 2,345. Dari bentuk di atas kita peroleh A sama dengan 2,345. Sekarang hitung jumlah angka di belakang koma, yaitu sebanyak 2 angka. Catatan, angka 5 tidak dihitung karena merupakan bilangan persepuluhan atau bilangan desimal dari bentuk aslinya. Sehingga kita peroleh N-nya sama dengan 2. Ya, ini dia 3 dan 4. Ada 2. Nah, dengan demikian bentuk baku dari bilangan tersebut adalah A kali 10 pangkat N itu sama dengan A-nya tadi adalah 2,345 kali 10 pangkat N-nya ada 2. 10 pangkat 2. Mudah-mudahan paham ya, Nanda semuanya. Kita lanjut contoh soal 3 ya. Luas wilayah Kanada adalah 9.400.000 km². Tentukan bentuk baku luas Kanada tersebut. Nah, langkah pertama sama seperti tadi. Kita robah bilangannya menjadi 9,40000 sekian-sekian. Ya. Nah, dari data di atas kita dapatkan nilai A adalah 9,4. Nolnya kemana? Ingat, 0 di belakang koma itu tidak ada artinya, boleh ditulis, boleh tidak. Nah, sedangkan N kita dapat adalah 6. Kenapa? Karena kita menggeser koma sebanyak 6 langkah. Maka bentuk bakunya menjadi 9,4 kali 10 pangkat 6 km persegi atau pangkat 2. Kita lanjut contoh soal 4 ya. Tuliskan bilangan pecahan desimal dari 0,000375 dalam bentuk notasi ilmiah atau bentuk baku. Nah, caranya sama. Kita geser tanda koma ke kanan sampai berada di depan angka pertama selain 0, yaitu menjadi 0,0003,75. Sehingga kita peroleh A-nya yaitu 3,75. Berapa langkah kita menggeser koma tadi? Ada sekitar 4 langkah. Yang mana dia 4? 1, 2, 3, 4. Makanya kita dapat N-nya sama dengan 4. Nah, bagaimana bentuk bakunya? Karena ini bilangan kecil, maka menjadi A kali 10 pangkat negatif N, yaitu 3,75 nilai A tadi ya, kali 10 pangkat negatif 4. Masih bingung Ustaz? Ayo kita lanjut ke contoh soal 5. Nyatakan bilangan 0,00000743 ke dalam bentuk baku. Ya, ingat, geser tanda koma ke kanan sampai di depan angka bukan 0 pertama, yaitu 0,000007,43. Kita peroleh A-nya yaitu 7,43. N-nya sama dengan 6. Dari mana kita dapat 6? Kita menggeser komanya dari sini tadi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai ke 7 koma. Maka dapat N-nya 6. Karena dia bilangan kecil, maka bentuk bakunya adalah A-nya 7,43 kali 10 pangkat N-nya ada 6. Berarti 10 pangkat negatif 6. Mudah-mudahan paham ya, Nanda. Nah, bagaimana mengubah bentuk baku menjadi bentuk umum tanpa pangkat? Nah, kebalikan yang tadi ya. Coba Anda perhatikan contoh soal 1 berikut ini. Tuliskan bilangan 7,25 kali 10 pangkat 3 ke dalam bentuk tanpa pangkat. Kita jawab 7,25 kali 10 pangkat 3. 10 pangkat 3 itu sama dengan 1000. Berarti 7,25 kali 1000. Kita geser nolnya sebanyak 3 angka. 1,
2, 3. Berarti bertambah nolnya 1 menjadi 7.250. Kita lanjut ya, contoh soal 2. Nyatakan bilangan berikut 1,256 kali 10 pangkat 7 ke dalam bentuk umum tanpa pangkat. Pertama, kita tambahkan beberapa angka 0 di belakang bilangan 1,256 yaitu sebagai berikut. 1,2560000 sekian. Faktor kedua memiliki pangkat 7 yaitu 10 pangkat 7. Artinya n-nya sama dengan 7. Lalu geser tanda koma ke kanan sebanyak jumlah n yaitu sebanyak 7 tempat dari posisi semula. Dari 1 koma tadi kita geser 7 ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini komanya berpindah ke sini ya. Nah, angka 0 di belakang koma dibuang sehingga hasilnya adalah 1,25 kali 10 1,256 kali 10 pangkat 7 itu sama dengan 12.560.000. Contoh soal 3 ya, nyatakan bilangan 3,01 kali 10 pangkat negatif 7 ke dalam bentuk tanpa pangkat. Di sini dapat kita peroleh langsung bahwasanya nilai A-nya adalah 3,01, sedangkan N-nya adalah 7. Langkah pertama, tambahkan beberapa angka 0 di depan A sebagai berikut ya, bisa Anda perhatikan di layar. Nah, langkah kedua, geser tanda koma ke kiri sebanyak jumlah nilai N, yaitu 7 tempat dari posisi semula. Dari 3 koma tadi ya, geser ke depan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sampai di sini. Langkah ketiga, sisakan satu angka 0 di depan koma. Dengan demikian, bentuk tanpa pangkat dari bentuk baku bilangan di atas adalah 3,01 kali 10 pangkat negatif 7 sama dengan 0,000000301. Bisa ya, Anda semua? Kembali Ustaz berpesan kepada Anda semua, pastikan Anda menulis semua catatan yang telah Ustaz berikan. Setelah itu dipahami, kemudian lebih paham lagi, kerjakan latihan yang telah Ustaz sediakan berikut ini. Ada 5 soal, insya Allah Anda bisa. Kalau sudah selesai nanti kirimkan ke Google Classroom. Selamat bekerja ya. Syukron ya Anda semuanya. Insya Allah minggu depan kita PH atau penilaian harian ya. Jangan lupa untuk belajar di rumah. SMP Negeri Madani, Taman Hatiku. Ustaz sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.